Bertuturlah cinta, mengucap satu nama, seindah goresan sabdamu. Ini bukannya Bayu, suaminya Putri. Bertuturlah cinta, mengucap satu nama, seindah Hai, aku barusan ngeliat kamu ngobrol sama David ya. Kamu ngapain sama David? Iya, aku tadi ngobrol aja sih sama David. Ngobrol aja. Iya, ngobrol aja tadi sama David. Tapi David masih suka sama kamu nggak? Ya, seperti biasa. Kamu tahu sendiri kan, David itu dari dulu ya kayak gitu deh, selalu gangguin aku. Ya, Tapi kan aku udah punya suami, jadi nggak mungkin juga. Kamu yakin, Bot? Kamu lebih milih suami kamu daripada David? Aku kan udah punya suami, Win, jadi ya nggak mungkin lah. Ya emang nggak mungkin sih, tapi David kayaknya nggak bisa lupa deh sama kamu. Meskipun kamu udah punya suami, cinta dia sama kamu tetap utuh, ya kan? Iya sih, aku tahu, tapi kan seharusnya David juga tahu dan sadar diri kalau dia harus ngubur dalam-dalam perasaannya. Tapi dia niatnya baik kan, Bot. Tapi kayaknya nggak enak deh ngobrol di sini. Kita ngobrol-ngobrol aja gimana? Di mana? Tapi jangan di sini, kayak berdiri aja nggak enak kan? Kita cari teman duduk. Ya udah, ayo. Rif, ini sebenarnya Pak Bayu apa-apaan sih kok pakai penampilan seperti ini? udah gak apa-apa Rif. Sebenarnya Rif, aku itu pengen tahu sifat istri aku yang sebenarnya Rif. Itu masih bakalan mau terima aku dengan kondisi aku yang seperti ini atau enggak? Secara kan aku udah merantau berapa tahun Rif. Aku nggak pulang-pulang. Aku juga nggak tahu istri aku ini bakalan tetap cinta atau enggak sama aku dengan kondisi aku yang seperti ini. Emang nggak ada cara lain lah bos, kok sampai kayak orang saya nggak bisa menggambarkannya seperti apa. Emang harus pakai cara apa lagi? Emang kamu ada cara lain? Iya, ngapain juga pakai sarung kan, tas banyak bos, bikin ribet aja. Iya, nggak mungkin kan kita masih beli tas ke toko, ya kita pakai yang ada aja supaya semuanya jelas Rif. Terus kita kesini ngapain, kok nggak langsung ke rumah aja bos? Nah, jadi biasanya istri aku itu main ke taman ini. Ya tiap hari main ke taman ini karena ini adalah tempat pertama aku ketemu sama dia. Jadi buat ngilangin kangen biasanya dia itu ke tempat ini. Ya itu pun kalau misalkan dia nggak berubah ya Rif. Kalau dia berubah, dia pasti jarang banget ke tempat ini. Atau bahkan sama sekali dia nggak datang ke tempat ini. Ya moga aja prediksi Pak Bos tentang istrinya itu nggak salah, nggak meleset, dan ya saya rasa semua yang ada di dalam benak Pak Bos itu nggak bakalan terjadi bos. Saya yakin ya istri Pak Bos tetap setia. Nah, emang Pak Bos punya hal-hal yang bikin Pak Bos itu mau melakukan ini? Apa ada gosip dari luaran nyampe ke Pak Bos kalau istri Pak Bos itu macam atau gimana? Kok sampai berpikiran Pak Bos melakukan ini? Iya nggak ada sih Rif, aku cuma ngelihat film aja. Jadi di film itu diceritakan kalau misalkan suaminya itu pulang nggak bawa apa-apa dan dia itu malah diusir dan diceraikan sama istrinya. Nah, aku pengen tahu istri aku kayak gitu atau enggak. Pasti Pak Bos kebanyakan lihat milenial movie nih kayaknya. Iya, habis sih
konten itu bener-bener buat aku terinspirasi banget, Rif. Karena di Millennial Movie itu channel YouTube-nya itu membahas tentang kisah-kisah nyata, jadi nggak ada salahnya kan kalau misalkan aku mempraktekkan hal itu. Siapa tahu memang beneran terjadi di dunia nyata. Iya sih bos, saya juga sering melihat filmnya dan ya semoga aja nggak seperti kenyataannya aja bos. Semoga istri Pak Bos tetap setia dan tetap nunggu Pak Bos di sini. Ya semoga aja lah kalau kayak gitu. Ya udah Rif, kalau kayak gitu aku mau ke taman dulu ya. Nanti nemenin Pak Bos atau gimana? Nggak usah, nanti kamu bisa susulin aku aja. Kamu bakal tahu aku dari jauh. Oh iya siap Pak Bos. Udah. Sini ada aja. Kita duduk di sini ya? Iya deh, boleh. Kamu teman banget ngajak aku buat ngobrol kayak gini. Mau cerita sesuatu Ya emang? enggak, kan kita emang lama banget gak ngobrol-ngobrol kayak gini kan. Iya, terus kamu mau ada yang mau kamu sampaikan sama aku? Ya enggak juga, kita ngobrol-ngobrol aja. Aku pengen tahu kehidupan pernikahan tuh kayak gimana sih? Sebenarnya sih ya, pernikahan aku tuh seru banget, tahu Seru nggak? banget. Iya, kita bisa jalani hari-hari kita tuh berdua, terus kita saling nguatin, kita selalu ada kabar. Tapi semenjak suami aku itu merantau ke luar kota, ya aku jadi sendiri. Tapi aku selalu ngerasa suami aku tuh ada di deket aku. Kamu nggak apa-apa ditinggal suami kayak gitu, Put? Aku nggak apa-apa, Win. Lagian suami aku itu kerja keluar kota, merantau buat cari nafkah kan juga buat aku. Tapi kayaknya better kalau misal suami kamu itu jagain kamu di rumah. Win, Masa iya dia cuma nafkahin kamu aja? Kamu kan juga perlu untuk dia ada buat kamu. ya itu juga sisi negatifnya sih, Win. Kita juga ada baik buruknya kan. Jadi kelebihan dan kekurangan suami aku itu selalu aku terima. Ya kekurangannya cuman nggak ada di rumah. Itu aku terima kok. Tapi aku juga agak skeptis sama cinta dan pernikahan kayak gitu, Put. Kan kita kan awalnya nggak tahu ya bakal kejadian kayak gitu. Tapi kalau misal udah yakin, kayaknya bisa deh. Kayak David contohnya. David itu orangnya udah mapan. Dia tuh udah siap dari sisi apapun. Dia nggak bakal ngebiarin kamu sendirian. Dia bakal nemenin kamu sedih ataupun seneng. Terus dia juga bisa nafkahin kamu lebih berkali-kali lipat daripada suami kamu. Aku yakin banget. Aku juga masih heran kenapa kamu kuat banget ya. Atau kamu tuh pura-pura bahagia di depan banyak orang. Enggak kok, aku nggak pernah pura-pura bahagia di depan orang-orang. Aku bangga sama suami aku sendiri. Aku juga bisa pamerin suami aku sama orang-orang. Dan kalau masalah David, Pamerin. Kamu serius bisa pamerin suami kamu? Emang apa yang bisa dibanggain dari semua suami kamu? Tapi aku bukan mau ngata-ngatain ya. Cuma yang aku lihat emang kayak gitu, Put. Kayak David itu baru tuh bisa dibanggain. jadi meskipun suami aku kerja kayak gitu aja, aku bangga, Win. Aku bangga suami aku itu bisa kerja keras demi aku. Udah itu aja kok. Kalau David, ya kayaknya nggak mungkin deh aku bareng sama David. Mungkin juga, Pu. Iya, David nggak. masih terima kamu banget loh, Put. Dia tuh cinta banget sama kamu. Dia nggak bakalan ninggalin kamu. Dia bakal sedia 24 jam buat kamu. Karena dia kan juga udah punya segalanya tuh. Jadi kayaknya dia nggak perlu jauh-jauh merantau buat ninggalin kamu. Ya kan? Jadi maksud kamu aku harus ninggalin suami aku? Ya enggak, aku cuma minta kamu pertimbangin sesuatu aja. Karena kan di sini ada David yang juga baik buat kamu. Ya kalau aku milih David, otomatis aku pergi dong ninggalin suami aku. Ya itu kan tergantung kamu. Aku kan cuma minta pertimbangin aja. Siapa tahu kamu ninggalin suami kamu dan memilih David, itu pilihan yang tepat sih menurut aku. Dan aku yakin hidup kamu bakal berubah jauh lebih baik daripada hari ini. Tapi kita nggak tahu sih yang terjadi besok. Yang jelas kalau kamu masih sama suami kamu, ya kamu bakal gitu-gitu aja sih. Ya kan? Ya aku gini peduli juga sih, Put, sama kamu. Karena kan kamu juga teman aku. Terus aku ngerti sama pernikahan kamu.
Ini bukannya Bayu, suaminya Putri. Ternyata kamu udah pulang. Hah? Gimana sih, Bay? Makanya kalau jalan itu jangan di tengah. Ya, di pinggir. Tahu nggak? Fit, kamu kenapa malah nabrak aku sih, Fit? Kamu sekarang cacat, Bay? Hah? Berarti kamu gak bawa uang dong? Kasian banget sih kamu. Kerja keluar kota bukannya bahagia, banyak uang, bawa mobil, malah pakai tongkat seperti ini dan kayak gembel seperti ini. Hah? Makanya jadi laki-laki itu harus becus. Tahu nggak? Fit, aku kan nggak pernah cari masalah sama kamu, Fit. Kenapa dari dulu kamu selalu cari masalah sama aku? Lagian kita udah bertahun-tahun nggak ketemu selama aku ngerantau. Tapi kenapa kamu malah masih jahat sama aku? Aku emang nggak ada masalah sama kamu, ya. Tapi aku cinta sama istri kamu dan aku sayang sama istri kamu. Kamu jangan macam-macam ya, Fit. Kalau macam-macam kenapa emang? Apa yang bisa kamu berbuat? Sedangkan kamu sekarang itu pakai tongkat. Hah? Kamu cacat. Dan Putri bakal ninggalin kamu, bakal nyerahin kamu karena kamu suami yang gak berguna. Fit, selama aku di luar ngerantau, kamu nggak pernah macam-macam kan sama istri aku, Fit? Malah Putri itu datang sini bareng sama aku, tahu nggak? Dan dia itu mau kemana pun minta anterin sama aku. Kadang tengah malam dia nelpon aku suruh datang ke rumahnya. Ya karena Putri takut makanya aku datang. Tapi aku nggak percaya sama kamu, Fit. Ya udah kalau kamu nggak percaya. Aku tahu kok dari dulu kamu memang suka sama istri aku dan istri aku nggak pernah suka sama kamu. Iya dulu. Kamu bakalan ngelakuin segala cara supaya aku bisa cerai sama istri aku. Dulu Putri gak suka sama aku karena masih ada kamu. Tapi semenjak kamu pergi dan gak pernah nafkahin dia, otomatis Putri suka sama aku dan dia minta uang terus sama aku, Bay. Itu bukan sifat istri aku, Fit. Aku lebih tahu sama dia daripada kamu. Terserah kamu mau percaya atau enggak. Yang terpenting aku udah jujur sama kamu dan perlu kamu ketahui juga. Bentar lagi kamu bakal ketemu Putri di sini. Karena dia bareng sama aku. Terserah kamu, David. Tapi yang jelas, apapun yang kamu katakan sama aku nggak bakalan pernah percaya, Fit. Ya udah terserah kamu. Udah deh, kalau kayak gitu, mending kamu pergi deh, Fit. Aku nggak mau ada urusan sama Kamu kamu. siapa? Hah? Berani ngusir aku dari tempat ini? Kamu siapa? Hah? Kamu cuma orang cacat tau nggak? Hah? Kamu tuh cuma orang miskin. Jadi laki-laki yang gak berguna, tau nggak? Hah? Gimana kamu mau ngelindungin istri kamu, dengan kamu gak bisa ngelindungi diri kamu sendiri? Hah? Fit, kamu bener-bener kelewatan ya, Fit. Ingat, Fit, kamu pasti bakalan dapat balasan dengan apa yang kamu lakukan sama orang lain. Kalau kamu menyakiti orang lain dan zolim sama orang lain, kamu pasti bakalan dizolimin juga, Fit. Ya, karena kamu gak bisa apa-apa, karena sehingga kamu bisa ngomong seperti itu sama aku. Mendingan kamu relain aja istri kamu itu bareng sama aku, ya. Dan aku bakal bahagiain dia, aku bakal manjain dia, dan aku bakal nurutin apa keinginan dia. Fit, sampai kapanpun ya, aku nggak bakalan pernah memasrahkan istri aku sama siapapun, termasuk sama kamu, Fit. Ya udah. Dia itu nggak seperti yang kamu bilang. Kamu bisa aja ngarang cerita sama aku, Fit. Tapi Putri udah terlanjur satu kamar sama aku. Ternyata jago juga ya dia. Fit, aku tahu ya, Fit. Kamu emang dari dulu berusaha buat ngancurin aku sama Putri. Jadi kamu mau ngomong apapun, itu nggak bakalan pernah merubah hati aku sama Putri. Karena aku yang lebih tahu sama Putri. Mau kamu fitnah Putri seperti apapun, aku nggak bakalan pernah percaya. Karena kamu nggak ada bukti apapun, Fit. Siapa aja bisa ngefitnah. Siapa sih laki-laki yang nggak suka sama Putri? Karena Putri itu wanita yang mahal, Fit. Nggak sembarangan cowok bisa deketin dia. Cuman aku. Kamu siap-siap aja ngelihat Putri bermesraan sama aku. Mau kemana kamu?
Aku yakin Putri bakal ninggalin Bayu si cacat itu. Udah jelas-jelas pulang dari luar kota gak bawa uang, malah bikin susah orang. Aku harus ketemu sama Putri nih. Aku harus ngefitnah dia juga. Lagian suami kamu itu udah nggak ada, Po. Dia nggak bakalan pulang. Lagian miskin juga, buat apa punya suami kayak gitu? Mas, Mas kamu ngapain Mas? Kamu di sini? Kamu kapan pulang? Yuk. Mengucap satu nama seindah urusan Aku minta maaf itu. Kamu Aku nggak ngabarin kamu kalau misalkan aku pulang sekarang. kamu kenapa nggak ngabarin aku sih Mas? Kan aku bisa jemput kamu. Kamu kesini bareng sama siapa? Terus Aku sendiri pun. Put, udah deh, lihat aja nih, dia pulang dalam keadaan kayak gini. Ini pasti, masa iya tempatnya kayak gini, baju doang kan? Terus pakai tongkat juga, Put. Dia pasti udah nggak bisa berguna, makanya dia pulang ke sini. Win, udah deh, dia itu Put, suami aku dia jadi udah harus ninggalin Kak. Kamu harus ninggalin dia, Put. Ada orang yang lebih baik daripada dia. Win, udah deh, ini suami aku jadi terserah aku dong. Put, tapi kamu nggak lihat nih dia pulang nggak bawa apa-apa, bawa baju rongsokan kayak gini, tempatnya juga apalagi di tempat bajunya pakai sarungnya kakek-kakek. Win, udah deh, mau sampai kapan sih kamu kayak gini? Kalau kamu suka sama Bentar. David, kamu bareng sama Dasar David kamu aja. tuh kayak nggak sadar aja, Put. Kamu harus pertimbangin ini semua. Kamu pengen hidup yang lebih baik gak sih? Kamu kapan mau pelihara orang miskin kayak gini? Dia tuh cuma menyusahin doang. Masa iya seumur hidup kamu bakal ngerawat orang cacat kayak gini? Kamu cacat ya? Dan kamu gak usah ikut campur ya urusan rumah tangga aku. Kamu takut kan? Kamu takut Putri ninggalin Ya, kamu aku kan? cacat. Dan aku nggak pulang nggak bawa apapun. Put, kamu dengar sendiri. Kamu kenapa Mas? Kamu Aku kecelakaan. Put, ya ampun, prihatin banget suami kamu ini. Bayangin kalau misalnya ada orang yang tahu. Malu banget gak sih punya suami gak berguna kayak dia, ya kan? kamu nggak malu kamu ngomong kayak gitu sama aku? Kamu yang harus malu, Put. Ya, Masa ngapain? iya kamu tuh, kamu itu punya nilai, Put. Kamu berhak milih siapapun yang suka sama kamu. Orang kayak dia itu nggak pantas buat kamu, Put. Kamu sadar nggak sih, Put? Aku juga berhak aku milih siapa, Win. Jadi Tapi ini stop kamu keterlaluan. jodoh-jodohin aku sama orang lain. Kamu tuh habis Kelewatan banget ya Win. Kamu udah tahu kan Putri ini punya suami. ya karena ada orang yang lebih baik daripada kamu yang bisa menghidupi Putri lebih baik juga daripada kamu. Kamu sadar nggak? Kamu tuh cuma bikin Putri susah, Putri repot. Masa iya seumur hidup harus ngerawat kamu cacat kayak gini? Kamu udah nggak bisa kerja juga kan? Udah deh. Kamu sampai kapan sih kayak gini terus? Mending kamu pergi dari sini. Aku juga mau ngobrol sama suami aku. Ngobrolin apa lagi sih, Put? Udah mending ditinggalin aja, suami kayak gini nggak berguna, tahu nggak? Win, apaan sih? Kamu tuh gak sopan banget ya. Kamu juga gak sopan. Kamu kayak gitu sama suami teman kamu sendiri. Ini juga bukan urusan kamu. Put, aku tuh peduli sama kamu, Put. Kamu harus dengerin aku dong. Kamu kalau peduli sama aku, kamu gak kayak gini caranya. Peduli sama kamu, aku harus bantuin dia, ngerawat dia gitu. Enggak dong. Sekarang kamu pergi sekarang. Karena ini suami aku, jadi bukan urusan kamu juga. Win, kamu kasih tahu ya sama kamu. Kamu habis ngapain Putri sih? Dia kan istri aku. Itu pertanyaan aneh tau nggak? Kamu yang aneh, Put. Kok bisa kamu mau suka sama orang nggak jelas kayak gini? Kamu pikir aku ngepelet Putri? Dia itu dari dulu emang udah mau terima aku apa adanya. Meskipun sekarang aku pulang dengan Bohong. kondisi cacat kayak gini, kamu Nggak masih mungkin. mau terima aku kan Put? Udah deh, kita nggak perlu. Kamu bahas harus dia. ngaca ya sama David. David itu tulus sama Putri. Kenapa nggak kamu aja yang nikah sama David? Dia nikah sama David. Aku juga ngapain nikah sama dia kalau aku udah punya Dia suami? sukanya sama kamu, Put. Dia itu orang kaya. Dia bisa menghidupi kamu. Dia nggak bisa, masa ya kamu harus kerja setiap hari cari makan buat dia. Nggak ada, Put, istri kayak gitu. Aku heran ya, ada di dunia ini orang yang udah nggak dibutuhkan nasihatnya masih tetap ada di sini. Kamu tuh jangan kurang ajar ya. Kamu itu bikin Putri buta, tahu nggak selama ini? Ya, emang dasarnya dia emang sayang sama aku. Maupun kondisi aku seperti apapun, dia nggak bakalan terpengaruh. Kamu itu Emang nggak kamu- pantas ya percaya diri kayak gitu. Kamu tetap mau di sini. Kamu tetap mau ngoceh hal gak berguna ini. Yang gak pernah mau aku denger. Harap kamu sadar ya, Aku Put. cuma mau ngasih tahu sama kamu, bilang juga ya sama teman kamu, sama si David itu nggak usah ganggu istri orang. Jangan mentang-mentang dia itu katanya udah kaya sekarang, meskipun aku nggak tahu yang sebenarnya. Dia juga nggak berhak buat ikut campur urusan keluarga aku. Ya Udah emang kan? nggak berhak banget. Iya, kalau kamu tahu nggak berhak, mending kamu pergi sekarang. Aku udah 3 kali loh, Win. Bilang kalau kamu jangan di sini. Terus kamu dibayar berapa sama aku?
Ngapain kamu nanya kayak gitu? Tapi nggak pernah kayak gitu ya sama aku. Kalau misalkan kamu nggak dibayar, aku tahu siapa kamu. Kamu itu, kalau misalkan udah nggak duit, kamu pasti bakalan ngelakuin apapun. Udah, sekarang mending kamu pergi dari sini. Gak jelas banget pasangan miskin. Mas, kamu nggak apa-apa, kita duduk yuk. Kamu sakit ya kakinya ya? Kenapa kamu nggak bilang sih kalau kamu pulang? Aku kan bisa jemput kamu. Aku juga minta maaf tadi Windy udah ngomong kasar sama kamu. Nggak apa-apa. Tapi kamu beneran masih mau terima aku dengan kondisi aku kayak gini? Mas, kamu pergi keluar kota, kamu merantau itu demi aku. Jadi kenapa aku harus nggak nerima kamu? Soalnya kan aku pulang dalam kondisi cacat pun, dan aku juga cuma membawa baju, itu pun aku bungkus pakai sarung. Kan aku nggak ada tas. Mas, aku bakal jaga kamu. Aku ini istri kamu. Aku bukan pacar kamu lagi. Aku bakal rawat kamu sampai kamu sembuh. Tadi aku ketemu sama David, dia bilang yang enggak sama aku. Dia Dia bilang apa? jalan sama kamu, dia bilang kamu mau digodain sama dia. Terus jangan percaya. Ya aku emang nggak percaya kok Put. Karena aku tahu David dari dulu emang suka sama kamu, dan kamu tetap milih aku. Dia juga sampai detik ini masih tetap berusaha buat merusak hubungan aku sama kamu. Dia pengen aku sama kamu itu cerai Put, makanya aku nggak dengerin omongan dia. Makanya aku juga bertahan sama kamu sampai sekarang karena aku masih sayang sama kamu. Put, aku makasih banyak ya Put sama kamu. Kamu sampai detik ini pun masih tetap seperti putri yang aku kenal dulu. Ya kan Kamu aku tetap- istri kamu. Kamu masih tetap sayang sama aku dan mau terima aku apa adanya kayak gini. Mas, aku nikah sama kamu itu aku serius. Aku nggak pernah main-main sama kamu. Emangnya dari awal aku emang gak pernah salah buat jadiin kamu sebagai istri aku. Dengan kondisi aku yang kayak gini pun, kamu masih mau tetap terima aku. Kamu nggak apa-apa kan? Kenapa kamu nggak cerita sih sama aku kalau kamu kecelakaan? Aku khawatir, aku takut kamu itu panik Put. Aku nggak mau buat kamu nggak tenang. Lagian ya, aku juga misalkan ngabarin kamu dengan kondisi aku, dengan kaki udah nggak bisa diapa-apain kayak gini, itu juga pasti bikin kamu nggak bisa nyenyak tidur kan. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting kamu masih bisa pulang. Oh ya, kamu tahu nggak? Aku tiap hari datang ke tempat ini loh, Mas. Aku udah feeling sih kamu bakalan ke tempat ini, karena tempat ini kan tempat pertama kita ketemu. Setiap kamu kangen sama aku, kamu pasti datang ke tempat ini. Begitupun juga aku dulu. Kamu juga sering mergoki aku datang ke tempat ini kan. Aku juga kangen kamu tiap hari. Aku pengen cepet-cepet sampai rumah Put. Aku juga udah masak sih di rumah. Ntar lagi kita makan ya. Pasti kamu lapar kan? Aku lapar banget. Pasti kamu juga capek banget. Tapi sebelum itu, aku mau ngasih tahu sesuatu nanti sama kamu Put. Ada hal yang belum kamu tahu. Dan aku juga ada kejutan ya yang nggak biasa buat kamu. Kejutan luar biasa. Kejutan apa sih? Nggak usah kejutan juga nggak apa-apa. Yang penting kamu pulang sehat dan kamu balik sama aku. Aku udah senang kok. Iya Put, ini benar-benar di luar ekspektasi aku. Aku pikir kamu bakalan cuek sama aku, dan lambat atau cepat kamu pasti bakalan ninggalin aku. Ternyata semua itu salah. Kamu tetap istri aku yang aku kenal. Justru kamu kalau nggak ada kabar sama aku makin sayang sama kamu. Ya udah kalau kayak gitu, aku mending jangan ngabarin aja. Iya nggak gitu, maksud aku karena kamu nggak ngasih kabar karena kamu kerja kan. Kalau kamu nggak ngasih kabar karena nggak ngapa-ngapain juga ya salah. Iya kamu tahu kan Put, kerjaan aku tuh banyak banget. Aku juga jarang banget buka HP kalau lagi masih kerja. Ya itu juga kan yang kadang buat kamu kesel sama aku. Coba kalau misalkan kamu tahu kerjaan aku, kamu pasti bakalan kasihan tapi seneng juga kena hasilnya. Tapi ya aku minta maaf Put. Hasilnya Gara-gara aku seperti ini,
aku jadi gak bawa apapun. Aku nggak butuh kamu bawa apapun sama aku. Yang penting kamu datang bareng sama aku. Kamu kesini naik apa? Aku tadi ya dari terminal, aku naik ojek ke tempat ini. Ya aku cuma pengen sebelum aku nyampe rumah, aku pengen ngelepas rindu di sini dulu Put. Ternyata di sini malah ada kamu. Aku nggak nyangka aja kamu masih bertahan di tempat ini. Kamu pasti udah lama kan di tempat ini? Aku di sini udah dari tadi pagi. Tadi aku juga udah ketemu sama David. Ya seperti biasa. David selalu gangguin aku dan maksa aku buat nikah sama dia. Seharusnya kamu gampar aja laki-laki kayak gitu Put. Biar dia itu ya gak kurang ajar lagi sama kamu. Yang penting aku tetap bareng sama kamu. Nah ya udah kalau kayak gitu. Nah, Gimana kita mau pulang? ya udah. Sekarang kita pulang karena ada temen aku yang jemput aku. Temen kamu yang sebut kamu. Ya udah, yuk. Sini aku bawain. Fit, Windy, Fit aku nggak berhasil, suaminya Putri udah pulang. aku udah tahu masalah itu. Oh iya, Iya, sebelum kamu ngomong, aku udah caci maki si Bayu itu. Dan aku dorong dia Bagus sehingga lah dia kalau tuh gitu. jatuh. dia Terus? cacat dan gak punya apa-apa pulang kayak gitu kan. Iya, Jadi dia masih percaya diri. tapi respon Putri terhadap suaminya gimana? Dia tetap dulu suaminya sih. Hah? Putri gimana sih? Udah tahu suaminya cacat, pulang gak bawa uang, tapi tetap aja dia mau. Nggak ngerti. Ini mobil siapa, Fit? Aku juga gak tahu. Sebenarnya aku pengen punya mobil seperti ini, Win. Tapi agak kecampayan. Ada duit. Ya udahlah, bagus kalau Putri nggak mau sama kamu. Lagian tanya-tanya kamu nggak punya duit, ya kan? Kok kamu malah seperti itu sih, Win? Ya gimana? Kamu juga harus bayar aku meskipun aku nggak bisa nyatuin kamu sama Dan nanti malam aku bakal traktir kamu makan bakso sepuasnya. bakso doang. Kayak Win, kamu sadar nggak sih tiap hari aku makan bakso? Buluk deh aku kayak bakso lama-lama. ya adanya uang aku cuma bisa naktir bakso Kamu doang, ngapain sih Win. minta tolong sama aku kalau nggak ada duitnya? Terus aku minta tolong sama siapa kalau bukan sama kamu? Buang-buang waktu aja tahu nggak? Win, Gitu nasihat aku nggak ada yang didengerin lagi sama mereka berdua. ya aku harus berjuang lagi deh. Dan aku harus menfitnah mereka berdua. Ya supaya mereka cepat pisah. Tapi kita mereka tuh kuat banget, kayak gak gampang buat Gitu. Ya. diudahin gitu aja. Terus aku pakai cara apa lagi nih, Win? Kayaknya Aku- udah deh. Aku juga udah capek banget bantuin kamu. Masa iya sehari-hari aku disuruh nemuin Putri aja, bayarannya nggak ada. Aku minta tolong sekali aja, Win. Kali aja. Habis itu aku bakal Ah, kali lagi dong, Win. Fit, lihat pasangan miskin ini. Kamu ngapain ke sini? Hah? Kamu gak terima aku caci maki? Kamu gak terima aku dorong? Mau aku dorong lagi? Fit, udah deh. Put, apa gunanya laki-laki ini? Coba lihat. Hah? Iya, Pakai tongkat, gak bawa duit. Hah? Ini Ya. bawa koper, masa pakai sarung kakek-kakek kayak gitu. Ingat ya, sebelum dia itu cacat, dia pasti bahagia di luar sana. Tapi ketika dia cacat, dia pulang karena gak ada yang mau ngerawat, Put. Kamu cuma diperbudak sama laki-laki, Iya bener, Put. sadar dong, Kamu Put. sampai kapan sih Fit mau gangguin rumah tangga aku terus? Sampai Kenapa? Kamu pisah takut sama kan kalau misal kita hasut Putri ke hal yang benar? Aku nggak bakal pisah sama suami aku dan aku juga nggak bakal nikah sama kamu. Put, dia udah gak ada Kamu duitnya. nggak malu aku gituin? Iya, aku gak malu lah, karena aku cinta sama kamu, Put. Ya emang sih kamu nggak punya malu. Kamu memang benar-benar gak menghargai aku ya Fit, sebagai seorang putri. Emang kamu berani dengan kondisi kamu seperti ini? Aku Hah? bisa aja sebenarnya laporin kamu karena kamu udah berusaha buat memfitnah Mau istri aku. lapor sama siapa? Sama orang tua kamu? Hah? Kasihan banget deh. Karena gak bisa apa-apa, kan udah cacat, mau ngadu sama orang tua. Laki-laki apa? Macam apa kamu? Hah? Mendingan kamu relain deh, kamu pisah deh sama dia. Kalau kamu sayang banget sama dia, biarkan dia bareng sama aku. Supaya dia tuh bahagia. Bareng Kamu sama masih belum puas dengan jawaban putri. Aku tahu Fit.
kamu selalu berusaha buat gangguin Putri. Putri nggak pernah mau. Aku bakal terus gangguin Putri sampai Putri mau menerima cintaku. Ya nggak betul? Sebentar, Sampai aku tua pun aku nggak bakal nerima kamu. sebentar lagi kamu bakalan dapat balasan dari semua. Kamu pikir aku bakalan Oh, iya. dapat diem aja? Emang aku Kamu takut pikir kita takut? sama Kamu bisa ancaman apa kamu. sih? Hah? Kamu nggak lihat nih keadaan sekarang. Kamu jalan aja pakai tongkat. Sebelum aku celaka, kamu yang bakal celaka duluan, tau nggak? Hah? Ya. Mentang. Keterlaluan ya, Fit. Aku kali ini bukan cuma ngancam sama kamu, tapi bakalan aku lakuin beneran, Fit. Kita tungguin deh. Emang mau ngapain sih? Mau ngapain? Oh, Win, kamu gak usah ikut campur ya. Kamu bakalan nyesel, Win, dengan apa yang udah kamu lakuin selama ini. Nyesel apa sih, Bay? Kamu tuh ngelantur banget sih kalau ngomong. Kamu udah berusaha terus menghasut istri aku selama ini. Kamu pikir aku nggak tahu? Putri udah cerita semuanya sama aku, Win. Karena aku mau menunjukin dia ke arah yang benar. Kalau Arah kayak seperti gini, kamu, maksud kamu. kalau gini dia Kamu tersesat ngerasa- sama kamu. Kamu ngerasa kamu itu orang paling benar di sini. Justru aku khawatir kalau misalkan istri aku terlalu dekat sama kamu. Kenapa? Kamu bakalan ngasih sesuatu yang enggak. Jadi daripada kamu nggak bisanya ngasih kesulitan aja nih kan? Udah deh. Rumah tangga itu isinya suami sama istri, bukan suami istri sama kawan-kawan. Siapa juga yang mau join? Ya kalau nggak mau, kenapa kamu harus Put. ngurusin rumah tangga kita? Seharusnya kamu harus sadar dong, berpikir yang jernih. Kalau kamu terus-terusan berhenti sama dia, kamu bakal sengsara, tau nggak? Hah? Bukan urusan kamu, Fit. Fit udah deh, nggak bakal masuk. Iya juga sih. Aku minta mau ini, kamu jangan pernah ganggu Putri lagi. Kalau enggak, aku bakalan ngasih pelajaran sama kamu. Dari tadi bikin aku Pelajaran, celaka, pelajaran. bakal bikin sengsara, sekarang celaka lagi. Hah, mana buktinya? Aku tungguin nih dari tadi. Ngomong doang. Datang. Oh, kita nggak perlu begitu. Ini mobil, kita bakalan naik mobil ini. Apalagi, udah deh, kamu kan nggak bawa apa-apa pulangnya. Gak usah sokerin di depan kita berdua. Bener banget. Ini bukan mobil kamu. Miskin aja, gak usah sosokan. Meskipun ada suami istrinya di depan kamu, hah? Gimana sih? Kamu dicari-cari ada di sini, Fit. Hah? Kamu udah tahu sendiri kan Bibi sekarang enggak. So, jadi kamu yang harus cuci baju. Ngapain di sini? Pak Arif, Pak Arif, kan saya udah bisa cuci baju, Pak Arif. Div, kamu kenal sama orang ini. Ah, dia itu asisten saya, Pak. Kamu tuh Kok nggak pakai tongkat? eh, Pak Arif, Kakinya nggak sakit? Pak Arif. ya udah aku mau jujur sama kamu pun. Aku sebenarnya cuma pura-pura cacat dan ini mobil aku dan Arif ini orang kepercayaanku di sini selama ini. Aku bangun perusahaan di sini pun. Dan aku gak ngasih tahu kamu karena aku pengen ngasih kejutan sama kamu. Ini serius? Bos, Div, Mas, ya udah selalu gangguin istri aku. Aku mau biar kamu kasih pelajaran. Arif. Entah kamu suruh apapun, yang penting dia gak gangguin istri aku lagi. aku nggak bakal gangguin lagi. Tapi Dan aku kamu, minta Win, maaf, baik. kamu pikir aku nggak tahu, Win? Kamu itu punya banyak hutang, Win. Dan kamu tahu, kamu pinjam sama orang itu anak buah aku juga, Win. Jadi 150 juta uang yang harus kamu ganti sama aku. Sama kamu. Kamu pikir? Baik, aku minta maaf, baik. Aku nggak bisa ganti sekarang, baik. Ya, Itu kalau nggak aku kebanyakan. bakalan lakuin yang berwajib. Karena semua yang aku transfer itu atas nama rekening aku. Kamu nggak perhatikan? Enggak. Kamu cek. Baik, aku minta maaf banget, baik. Aku minta maaf banget, baik. Aku mohon, baik, jangan dilaporin sama pihak yang berwajib. Oke deh, sekarang aku udah nggak mau ada urusan sama kamu. Kamu segera lunasi utang kamu dan kamu fit. Setelah ini kamu bakalan bos, habis sama. bos minta maaf, bos. Ya, saya bakal bikin mobil sampai Kamu bersihin pikir dengan celong. kesalahan kamu mau bayar dengan cara cuci mobil? Nggak bisa. Pak Arif, Mulai sekarang kamu punya jabatan baru, bukan asisten saya lagi. Asisten rumah tangga. Paham? Pak Arif. Ya kalau nggak mau nanti aku bakalan laporin kamu atas nama pencemaran nama baik istri aku. Iya deh, bos. Ya, Pak Arif. Saya bakal cuci sampai bersih, Pak Arif. Pulang bersihkan semua. Kamu nggak cacat, terus kenapa kamu harus pura-pura cacat sama aku? Mas, aku kan istri Ya, kamu. aku minta maaf sama kamu, Rif. Terus. Jadi
Aku emang sengaja pura-pura kayak gitu Put. Aku cuma pengen tahu kamu itu berubah atau enggak sama aku. Mas, kamu masih belum percaya sama Bukan aku? gak percaya sama kamu Put. Tapi semua informasi yang aku dapat itu tentang keburukan kamu. Dan aku pengen ngebuktikan kalau misalkan omongan orang-orang yang ngasih tahu informasi itu sama aku itu nggak benar Put. Semua itu ulah David. Dan buat membuktikan kebenaran aku harus melakukan ini. Kamu paham kan maksud aku? Aku bukan nggak percaya sama kamu. Aku cuman mau nutup mulut orang-orang yang ngasih informasi yang nggak sama aku. Aku paham maksud kamu, tapi kan kayak gini. Ya aku malah ragu kamu nggak percaya sama aku. Padahal Percaya kok sama kamu. Kalau aku nggak percaya nggak mungkin aku sampai melakukan hal sekonyol ini. Justru karena aku sayang sama kamu. Dev, kamu bisa tunggu di mobil, Dev? Oh, Dan Arif juga ngasih informasi sama aku tentang semuanya. Kalau misalkan semua informasi yang aku dapat itu nggak benar, semua itu emang udah akal-akalannya David. ya udah. percaya Tapi kan aku sama masih marah sama kamu. Ya udah, biar kamu nggak marah sama aku. Kamu bebas mau minta antar kemanapun, mau beli apapun, mau belanja apapun. Karena sekarang aku lagi banyak duit. Aku mau bareng sama kamu. Ya udah, Tapi ada ini.